Halo semuanya, apa kabar? Baik, untuk kesempatan kali ini saya sekedar sharing saja sebagai pengingat pribadi ataupun mungkin bisa sebagai pengingat teman-teman untuk atau dalam melakukan review terutama sistematik ataupun scoping ataupun integratif. Apa sih kesalahan yang sering terjadi ketika kita melakukan review dan kemudian kita mendapatkan desk rejections ataupun totally rejections dari editor ataupun reviewer. Nah, kesalahan yang terjadi tentu saja kalau kita sebagai editor ataupun sebagai reviewer, pertama kali yang kita cek adalah judul artikelnya. Judul artikel, topiknya umum tidak. Kalau topiknya umum, ya bisa dimaafkan, bisa tidak, tergantung dari editornya. Tapi yang sering kita lihat pertama kali adalah database apa saja sih yang digunakan. Berapa banyak database yang digunakan. Kalau kita bicara database, tentu saja kita harus masukkan database yang terbaik di dunia saat ini ya. Tentu saja kita bicaranya Web of Science, kemudian kita bicaranya Scopus, kita bicaranya PubMed ataupun Medline. Kalau kita bicara di kesehatan, kalau kita bicara di keperawatan, tentu saja kita masukkan Channel, Cinau, atau Science Direct. Kemudian kalau kita bicara farmasi, tentu saja kita masukkan Embase ataupun Medline begitu ya. Nah, apalagi em, kalau sudah masukkan 3 atau 4 dari database yang saya sampaikan ini biasanya aman. Tapi kalau hanya masukkan contoh misalnya hanya masukkan PubMed kemudian masukkan Google Scholar, hanya 2. Nah, ini biasanya tidak aman begitu ya. Karena apa? Karena Google Scholar ini, ada pro dan kontra bahwa ini tidak bisa dikatakan sebagai database. Ini hanya sebagai mesin pengindeks saja. Database-nya ya bukan database memang, begitu ya. Kemudian tapi seringkali digunakan di Google Scholar sebagai langkah terakhir untuk mengecek title screening aja begitu ya. Google Scholar ataupun Google yang kita lakukan secara manual gitu ya. Nah ini jarang sekali dimasukkan biasanya. Kemudian kita masukkan apa lagi, kalau kita bicara library bisa saja, misalnya kita masukkan Wiley Online Library, atau kita masukkan Sage, atau kita masukkan Springer. Mereka kan punya repositorinya begitu ya. Nah ini bisa juga kita masukkan. Itu biasanya dimaafkan. Kemudian kalau kita bicaranya integratif, tentu saja kita bisa masukkan website misalnya WSO ataupun, Ministry of Health gitu ya. Jadi tergantung topiknya ya, kemudian tergantung desain dari systematic review itu ataupun jenis review artikelnya. Yap, ini database yang pertama kita cek. Jadi kalau database-nya sedikit, hanya ada 2, kalau 2 misalnya Web Science dan Scopus, ya bisa saja dimaafkan. Kemudian yang kedua adalah jumlah artikel. Nah, jumlah artikel ini seringkali mendapatkan spotlight begitu ya. Yang seringkali kita cek, kita bicaranya kalau misalnya 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir tapi cuma dapatnya 10 atau 15 artikel. Topiknya topik umum pula. Ya, tentu saja dengan senang hati si editornya itu me-reject begitu ya. Karena memang, mmm, searching strateginya insufficient atau inadequate bahasanya ya, inadequate. Jadi tentu saja kita, pintar-pintar lagi lah dalam searching strategi begitu ya. Ya mungkin karena database-nya hanya 2 yang dipakai, dapatnya 10 artikel. Tapi kalau kita melihat dari title screening-nya, ada 4.000 artikel misalnya. Tapi untuk full text screening-nya hanya 10. Kalau kita bicaranya meta analisis, 10 artikel, kadang 5 artikel, itu bisa dimaafkan karena kita bicaranya contohnya misalnya RCT. Tentu saja topiknya, spesifik, kemudian bicaranya RCT, jumlah artikelnya sedikit, itu rasional ya. Tapi topiknya umum, kita bicaranya scoping review, artinya kita hanya mapping review yang ada, kita mencari knowledge gaps di sana, itu biasanya 10, 15 artikel, 20 artikel pun juga biasanya bisa di-reject karena kurang begitu jumlah artikelnya, apalagi kalau topiknya umum. Kemudian, apa itu namanya,
bicara tentang sistematik begitu juga hampir sama begitu ya. Kemudian tidak ada knowledge gap di sana. Knowledge gap di sana artinya systematic review gap-nya begitu ya, review gaps-nya. Artinya di situ kita harus jelaskan juga bahwa di bagian introduction itu, systematic review atau review artikel yang sudah terpublish di topik yang kita tentukan tadi, sudah terpublish belum, sudah ada belum, sudah eksis belum. Artinya kita harus masukkan Prospero di sana atau Open Science Framework di sana. Karena apa? Seringkali sekarang, eee, jurnal ternama untuk melakukan review artikel itu biasanya diwajibkan menggun me me meregistrasi, review artikel mereka ke Prospero sebagai transparansi gitu ya, kemudian ataupun di Open Science Framework untuk melihat apakah, di topik tertentu sudah ada yang sudah dipublikasikan artikel dengan topik yang sama. Artinya kita tidak mau, terjadi duplikasi atau redundancy gitu ya. Jadi 3 poin penting di sini. Kemudian yang keempat, itu biasanya kita bicara tentang searching strategi. Kalau kita bicara searching strategi, artinya setiap, apa itu namanya, database mempunyai searching keywords yang berbeda. Kita tidak bisa menggunakan searching strings atau query di semua database menggunakan query yang sama, itu berbeda begitu. Web of Science beda search query-nya, search strings-nya. Scopus beda lagi, tanggal berapa kita carinya kita sampaikan, di PubMed juga berbeda. Semuanya harus kita masukkan ke dalam appendix ataupun supplementary file. Artinya detail untuk metode itu harus kita masukkan begitu ya. Jangan sampai kita terlalu overconfidence. Kita sampaikan, apa itu namanya, secara gamblang di metode bahwa kita menggunakan 4 keywords ini di semua database, tapi tidak ada searching strategi detailnya di sana. Itu biasanya secara langsung kita reject, kita minta untuk supplementary file-nya atau appendix-nya kita lampirkan juga sebagai memperkuat dari namanya review artikel ini. Jadi kita tidak mau review artikel itu ya abal-abal begitu. Kemudian setelah kita melewati bagian methods ini, biasanya sih aman ya untuk yang jurnal-jurnal terbaik di luar sana. Namun kalau misalnya kita bicaranya tier 1 ya beda cerita. Artinya selain dari methods yang robust, yang sound, yang bagus, yang baik, yang adekuat, kemudian mereka bicara namanya novelty. Novelty-nya artinya findings-nya ada keterbaruan nggak di situ. Ya, secara rasional namanya kita mereview artikel yang sudah terpublish di luar sana, ya tidak ada yang terbaru gitu ya. Tapi cara mempresentasikan keterbaruan itu tentu saja berbeda. Kita bisa melakukan konten analisis, kita bisa melakukan tematik analisis, ada juga biasanya orang menggunakan deductive analisis, menggunakan teori begitu ya. Jadi presentasi di findings untuk novelty ini sangat menentukan bagaimana artikel kita bisa tembus di tier 1 ya, jurnal jurnal tier 1. Nah, ini yang terpenting. Ya, jadi itu sajalah yang poin terpenting bagi teman-teman untuk melakukan review. Jadi perlu diingat poin 1 database, jumlah artikel, kemudian, Prospero, kemudian searching strategi dan novelty. Dan tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa sekarang itu diwajibkan bagi teman-teman yang ingin submit review artikel namanya reporting guidelines. Ini jangan dilupakan ya. Artinya kalau kita melakukan systematic review pakai Prisma systematic review checklist, kita menggunakan scoping review sama juga Prisma scoping review checklist. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara integratif, itu quality appraisal jarang dilakukan karena kita yang menggabungkan grey literatures juga. Tapi kalau kita bicara tentang sistematik, ini biasanya mereka minta quality appraisal. Karena kita harus mencari high quality ya untuk kita sampaikan novelty atau findings di luar sana. Tapi kalau kita bicara scoping, bisa juga kita masukkan quality appraisal, tapi bisa juga tidak. Itu tergantung dari
jurnal masing-masing gitu ya, tapi seringkali tidak begitu ya. Karena baik maupun low ataupun high quality mereka hanya mapping dari review articles. Oke, mungkin 6 poin inilah yang terpenting dari systematic review, scoping, ataupun integratif, ataupun beberapa review artikel lainnya. Semoga bisa membantu dan semoga bisa menjadi pengingat saya secara pribadi. Mungkin begitu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.